Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindu Aji Jombang. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua subscriber saya dan juga viewer saya di seluruh Nusantara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga Anda semua sehat walafiat serta diberikan rezeki serta diberikan semuanya untuk Anda semua pokoknya. Dan hari ini saya ada yang lain bosku. Ini ada dua cewek cantik ini. Saya ditemani cewek cantik bos. Ini di hutan. Ini hutan apa ini mbak namanya? Hutan Jati. Hutan Jati ya. Daerah mana ini? Daerah Pakis. Oh daerah Pakis. Tepatnya di Trawulan ini ya. Iya Pakis Di Bancang. Trawulan, Bancang, di daerah Bancang. Ini kami sengaja untuk membuat video atau membuat konten hari ini. Dan ini beliau-beliaunya ini cewek-cewek ini dulunya juga pernah ikut di konten saya juga ya mbak ya. Iya, Mbak siapa ini? Mona. Mbak Mona. Yang satunya mbak siapa? Mbak Lucy. Mbak Lucy. Dan ini saya nggak tahu kenapa kok kapan hari saya di WhatsApp sama beliaunya ini diajak ketemuan. Kelihatannya beliau-beliau ini juga lagi seneng dengan keris pusaka. Iya mbak? Iya. Gitu mbak. Dan hari ini saya buat konten khusus buat Anda semua. Jangan lupa yang baru gabung, like dan subscribe channel saya, juga nyalakan tombol loncengnya ya bos, gratis. Agar apa? Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten atau membuat video-video tentang pusaka, tentang budaya dan juga tentang barang antik. Oke bos, ini nanti saya juga akan mereview beberapa pusaka saya juga. Dan saya kepingin tahu ini Mbak Mona dan Mbak Lucy ini ada apa kok sampai nyuruh saya datang. Saya nggak tahu tujuannya apa. Apa mbak ini mbak? Enggak, Gimana, saya gimana? tanya dulu ya. Ya agak keras mbak, agak kenceng nggak apa-apa. Oh iya, waktu itu kan Gimana mbak? di Jolotundo itu ya. Ya. Nah, habis setelah itu saya pulang, kok ternyata dari rumah itu saya tertarik gitu. Tertarik gimana? Tertarik? Ya maksudnya. Bukan sama- tertarik dengan saya kan ya? Oh, Enggak ya, enggak ya, enggak ya. Jangan. Itu lain lagi. Aku dibojo soalnya mbak. Enggak, sama kerisnya Iya itu. ya. Mau coba kerisnya ya ya. Iya, maksudnya gini. Gimana? Aku penasaran gitu. Ya. Sebenarnya ya kita memang orang modern ya. Ya. Terus kok barang seperti itu masih ada gitu loh, barang antik seperti itu kok masih ada. Oh gitu ya. Dan saya penasaran Gimana? apa ya, maksudnya kok kebanyakan kan orang misalkan perempuan kan takut sama barang-barang yang mistis gitu, Ya, yang gitu loh. berbau klenik lah ya. Nah gitu. Ya. Kalau saya justru malah penasaran gitu loh. Malah tertarik ya. Iya gitu. Kenapa mbak? Kok bisa gitu? Ya waktu di Jolotundo itu kayak ada keanehan gitu loh. Oh gitu ya. Setelah aku pulang dari situ kok aku tertarik banget gitu loh Ya terus? sama kris itu. Pengen tahu aja. Ya pengen Oh, tahu. pengen tahu aja. Iya, Ya. pengen tahu. Soalnya Ah. jangan Lebih modern dalam kan, lagi ya. gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Ya saya yang jelas sangat seneng dan sangat bangga juga dengan Mbak Mona dan Mbak Lucy. Karena apa? Karena beliaunya sekarang lagi seneng dengan pusaka. Karena apa? Di mindsetnya seorang wanita atau seorang cewek itu rata-rata mindsetnya itu keris atau pusaka itu berbau klenik ya Mbak Iya, ya. kebanyakan Dan- kan takut. Ya kebanyakan cewek itu kan takut. Iya. Nah sekarang ini mudah-mudahan setelah tayang video saya ini nanti mindsetnya seorang wanita atau seorang cewek itu berubah. Agar apa? Agar tidak takut lagi dengan pusaka dan dengan keris. Itu bos, ini sangat bagus. Aslinya ini tidak berbau klenik kok mbak. Aslinya sebenarnya. Karena apa? Karena keris itu adalah simbol dari seseorang atau simbol dari manusia, simbol pribadi dirinya sendiri sebenarnya. Dan di keris ini masih banyak yang belum bisa dikupas secara gimana ya, secara gamblang. Misterinya keris itu banyak sekali, tidak sedikit. Misterinya banyak mbak. Iya, iya, iya. Dan juga gimana ya, proses-proses dari pembuatan keris itu juga masih disucikan atau disakralkan gitu loh. Jadi tidak awur-awuran. Jadi pembuatannya zaman dulu itu nggak kayak sekarang ya. Kan kalau Gimana? misalkan saya tahu kayak pandai besi itu kan di itu Dikempa, ditutup iya, gitu. ditempa Kalau itu namanya. zaman dulu nggak ya? Sebenarnya gimana ya, kalau prosesnya sebenarnya keris itu ditempa sebenarnya. Oh, iya. Tapi juga ada beberapa pihak, ini kan masalahnya kan kita hidup kan bukan di zaman yang era-eranya zaman dulu. Iya, Kita kan udah zaman modern. zaman modern Iya. gitu. Dan di 2021 ini kan sangat-sangat modern.
Jadi kalau dulu itu sebagian pihak itu ada yang memang mengatakan keris itu ditempa. Dan bahan keris itu sebenarnya tidak besar, Mbak. Kecil, Mbak. Paling segini dulu itu. Tapi bahannya kualitasnya sangat bagus. Tapi Dan kalau itu- sekarang pembuatannya gimana? Kalau untuk saat ini sama sebenarnya. Cuma kan gini, bedanya beda dari laku tirakatnya empunya. Oh gitu. Ya, kalau zaman dulu itu kan empunya itu ya, maaf ya, kalau zaman dulu itu tirakatnya kuat. Iya, Maksudnya, katanya dulu kan nggak pakai di ya kadang-kadang genggongin cuma sama tangan gitu, dipejet-pejet. ya. Tahu saya Ya, itu ada ya. yang seperti itu, ada. Iya, iya, iya. Tapi kalau zaman sekarang orang mejet keris, Mbak, ya sakti berarti. Apalagi orang sekarang itu, maaf ya, wis jarang sing tirakat, Mbak, ya kan. Iya, iya. Wong nan apa luwe ae sedina rong dina wis iso klekengen. Nah, itu seperti itu, Mbak. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi? Gitu ya. Ya. Kalau bikinnya itu gimana dan di mana gitu? Kalau masnya itu kan ini kan udah jadi gini ya? Ya, ya kalau ini kan Kan- keris yang sudah jadi, ya. Iya. Maksudnya apa? Empunya atau tempaannya, Mbak? Iya. Ya. Jadi gini, empu itu punya besalen sendiri. Besalen itu namanya seperti kita mau ke salon itu, Mbak. Mau ke perawatan. Oh gitu ya. itu Biar cantik gitu ya, ya. biar cantik, biar Itu kan istilahnya- ada ukir-ukirannya gitu kan Iya, kalau ada. kerisnya itu. yang jelas keris pusaka itu tidak gampang cara pembuatannya. Yang jelas satu, Iya. yang pasti empunya pasti tirakat. Oh gitu. Nggak tahu nanti tirakatnya itu berapa hari dia melek, berapa hari dia puasa, Iya. nggak makan, nggak minum, yang jelas ya. Iya, iya. Yang kedua pasti nanti ada sesaji. Sesaji itu bukan untuk roh atau untuk jin, bukan sebenarnya. Buat bikin ini ya. Sesaji itu sebenarnya untuk gini, untuk apa? Menghormati, Oh gitu ya. menghormati seluruhnya, ya juga menghormati alam. Alam ini kan juga perlu dihormati. Oh iya. Karena apa? Kita tidak ada alam, juga tidak ada manusia. Oh, gitu. gitu ya. Jadi sebenarnya sesaji itu bukan untuk apa? Jin, untuk Iya, gini, iya. enggak. Itu apa? Pemikiran-pemikiran yang berbau klinik sebenarnya. Tapi kalau saya pemikirannya bukan itu, untuk menghormati aja. Jadi kita hidup itu bukan hanya manusia dengan manusia, Iya. juga ada dengan apa alam, Alam lain ya. Itu. Jadi kita menghormati aja. Oh gitu. Seperti itu, Mbak. Dan pasti empunya tidak langsung bikin setelah tirakat dan Iya. setelah pasang itu tadi tidak langsung bikin. Dia pasti mencari bahan yang bagus. Bahannya pasti apa, besi-besi meteor kadang-kadang seperti itu. Biar kalau itu jadi itu biar bagus sih itu. Ya, biar bagus, biar kelihatan apa pamornya juga, Oh, gitu seperti ya. itu. Dan nanti empunya pasti ada doa-doa khusus. Oh gitu. Jadi makanya ini keris ini saya artikan sebagai simbol pribadinya manusia. Dan maaf ini ya, Ya, ya. kira-kira di keris ini Mhm. ada pengisinya enggak? Misalkan Ada goibnya atau Ah. gimana Oh, gitu. itu yang saya ya. maksud itu. Iya. Sebenarnya ini masuk ini. Pertanyaannya mantap, Saudara. Jadi gini, sebenarnya semua pusaka itu kalau orang Jawa bilang itu ada yoninya. Ya, seperti itu kan, Ya. ada tuanya. Jadi kalau saya sendiri, Mbak, menyimpulkan semua keris itu bertua sebenarnya. Walaupun keris itu muda ataupun keris itu sepuh, itu ada tuanya, pasti ada tuanya. Iya, iya. Nggak ada yang namanya benda pusaka atau barang-barang apapun yang tidak berguna. Semua barang yang diciptakan oleh manusia melalui Tuhan pasti berguna, gitu loh. Jadi pasti ada kegunaannya. Iya, iya, iya. Ya ini saya coba review sekalian ya, Iya. Iya, biar iya. nanti Iya, biar tahu. enak, ya biar tahu, biar paham. Biar paham. Dan ini alhamdulillah ini saya dapat pusaka yang sudah 2 bulanan saya pegang, tapi kemarin baru saja saya warangi. Karena apa? Karena ya tukang warangnya juga antri, jadi nggak bisa Kenapa langsung harus diwangi itu? Harusnya gimana? diwarangi. Itu dicuci, Mbak, Oh, dijamas, gitu. biar apa? Oh. Biar keluar pamornya. Oh gitu. Karena keris yang karatan itu tidak bisa keluar pamor, jadi mengurangi keindahan. Oh. Jadi biar indah lagi itu dicuci, dijamas, Oh, gitu. biar kelihatan indah. Ya, kayak kamu itu ya pakai krim, pakai Ah, ini iya. ya. Lah itu seperti itu. Wanita itu kalau di apa tidak disalonkan ya jelas. Iya, iya. Tapi juga tergantung, Mbak. Kalau memang cantik ya cantik aja, di salon-salon ya cantik Iya, aja iya, gitu loh. gitu. Sama dengan keris gitu loh. Iya. Keris itu kalau memang sudah apa? Memang bagus. Cakep bagus ya bagus. Oh gitu.
biarpun tidak diapa-apakan ya udah bagus. Tapi kalau buat itu dicuci tetap dicuci ya? Ya tetap dicuci mbak, karena apa ya kayak manusia lah mbak, sampean Iya. kan juga perlu mandi. Iya dong. Cek tambah ayu. Sorry pemirsa bercanda ini. Bercanda. Ya ini pusakanya seperti ini. Ini warangkanya Gayaman Solo. Ini Gayaman Solo mbak, seperti ini. Nah Oh, gitu. ini seperti ini Gayaman Solo ini. Jadi kalau nggak semua keris tuh memang sama atau beda? Oh enggak, beda-beda. Oh, beda-beda. Nanti ada warangka Gayaman Jogja. Oh gitu. Ada, saya nanti ya juga punya. Ada Gayaman Jogja, terus ada warangka Jawa Timuran. Oh, gitu. Ada namanya Sandang Walikat, ada macam-macam. Oh, nggak harus sama nggak ya? Enggak harus sama. Beda-beda. Beda-beda. Ya? Kalau Oh, ini gitu. kebetulan ini sandangannya atau warangkanya ini Gayaman Solo. Monggo bos, kita review sama-sama. Dan monggo nanti silakan Anda komen-komen di bawah. Ya saya mohon maaf dulu sebelumnya, karena apa? Apabila nanti saya ada kesalahan dalam mereview atau dalam ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo, sudah penasaran? Jangan lupa like dan subscribe channel saya dulu. Biar apa? Biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang budaya, tentang pusaka, dan juga tentang barang asli. Oke, kita buka ya mbak. Nah seperti ini mbak, saya tadi kan apa, bukanya kan Tapi kenapa begitu. kok harus pakai ini ya? Nah ini masih di plastik mbak. Iya, kok harus? Biar iya? apa? Biar tidak karatan. Oh gitu. Karena ini kan besi. Hmm. Besi itu kalau kepegang tangan itu mengandung garam, Iya, ada iya. garamnya dan berkeringat. Kalau kena ini nggak lama akan berkarat. Sama dengan wanita mbak. Wanita kalau kepegang cowok yang jelek. Gak mau pemirsa, ini guyon bercanda. Nah ini mbak. Nah, ini pusakanya. Nah, ini menurut saya pusaka ini dapurnya sangat sederhana. Ini dapur tilam upi, Mbak. Tilam Oh, upi itu apa? ini, nah, kerisnya itu pasti lurus. Set ya, lurus. Dia cuma ada tikel alis. Ini yang namanya tikel alis. Yang kecil-kecil hitam hitam. Enggak, ini bengkong ini loh, Mbak. Oh. Strit ini ya. Iya. Oh iya. Ini tikel alis. Dan di sininya polos. Ini namanya tilam upi. Tapi ini keris ini menurut saya ini sangat istimewa. Karena apa? Pamornya, Mbak. Di sini pamornya ada dua pamor. Di pamor itu ada dua pamor. Pamor itu yang putih-putih, Mbak. Yang membentuk sebuah kayak lukisan ini, ada bulat-bulatan ini. Nah, ini pamor. Gitu, iya, iya. Ini namanya pamor udan mas. Iya. Tapi ini dwi pamor, udan mas dan kolo cokro. Kayak ada silang-silangnya gini. Sampai lihat. Iya, iya. Kalau di sini Kayak X, X. kelihatan, tapi kalau kayak X, Mbak. Iya, Bener. kayak X, X. Nah, kalau di sini ya biar nanti agak Enggak enggak. Nah, ini pemirsa. Dan ini pamor-pamor yang sangat langka. Dwi pamor, udan mas dan kolo cokro. Dan pusaka-pusaka begini ini pusaka buruan kelasnya pengusaha dan pejabat, Mbak. Oh, gitu. Soalnya Ya. memang bagus ya. Memang bagus. Iya, Dan iya. pamor-pamor udan mas dan kolo cokro ini simbol dari kerejekian dan perlindungan. Gitu, gitu. Kalau udan masnya sendiri itu simbol-simbol dari rezeki, Mbak. Hujan Iya, itu kan air. Iya. Air. Akan mengalir. Ya, emas itu turun, hujan kan turun, Mbak. Iya. Emas itu ya emas itu kan pasti mahal, nggak ada emas murah. Enggak ada, Bang. Kalau emas lindu Kalau murah. Mas Lindu, Nah, seperti itu, Mbak. Ya. Jadi kalau cokronya sendiri, kalau cokro itu kolo itu artinya apa? Buto, raksasa. Cokro itu senjata. Jadi senjata untuk mengalahkan itu tadi raksasa tadi. Oh, gitu. Artinya itu bukan untuk itu. Artinya itu kebaikan itu selalu mengalahkan keburukan atau kejelekan. Nah, itu. Jadi ya keris-keris seperti ini adalah keris-keris buruan dari Dan bagus untuk Pengusaha. pejabat-pejabat Iya. juga bagus ya. bagus. Ya kalau orang Jawa sendiri itu biasanya tua atau apa? Atau yoninya yaitu tadi untuk kerejekian dan juga untuk perlindungan. Tapi kalau zaman sekarang disimpulkan dari 2021 ini pamor itu sebenarnya bukan untuk tua atau yoni, tapi untuk simbol. Karena apa ya? Agar tidak terlalu berbau klenik lah, Mbak gitu. Jadi simbolnya Sekarang kan zamannya udah modern. nah, jadi, zaman udah modern iya. dan zaman semakin canggih gitu loh. Lah itu. Gitu loh. Ya tapi kita tidak bisa ikut gitu terus. Iya. Karena apa? Karena di Indonesia ini terutama di Jawa itu yang berbau klenik dan magis itu masih kuat.
Oke. Dan percaya nggak percaya itu ada gitu. Dan banyak juga apa pemahar saya atau pembeli saya itu yang sering mengatakan gini, Mas, percuma kalau saya beli atau memahari sebuah pusaka tanpa ada manfaatnya. Dan saya pasti ngomong, tidak ada sesuatu barang itu yang tidak bermanfaat bagi manusia. Sedangkan kotoran aja loh bermanfaat. Iya. Oh iya kan? Iya. Dan ini Loh. saya tanya lagi Iya. ya. Gimana? Kira-kira ini Ya. pamornya ini manfaatnya buat apa? Ya itu tadi. Heeh. Kalau ini kan Dwi Pamor. Dwi Pamor Ya, itu artinya maksudnya dua pamor. Buat kerezekian atau buat keberuntungan atau apa? Iya, yang jelas Pamor Udan Mas dan Kolo Ya. Cokro itu adalah simbol dari kerezekian dan juga perlindungan. Jadi gini, jadi intinya siapapun yang memegang keris ini yang berpamor Udan Mas dan Kolo Cokro ini insya Allah akan sering mendapat rezeki. Wah, Tapi ya, makin tertarik ah. ini saya ya. Tapi ya juga harus bekerja, Iya, Mbak. iya, Ya iya, ojo iya. nganggur kayak Oh, aku. ya, pasti. Pasti dong. Iya, iya, iya gitu. Sapa wonge Mbak nganggur terus oleh duit ka ono, Mbak. Iya, iya. Ngingu tuyul-tuyul saiki angel, Mbak. Dan Kolo Cokronya sendiri itu adalah untuk perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan itu ada dua, ada kejahatan fisik dan non fisik. Nah itu semua itu nanti ditangkal oleh pamornya keris Pamornya, ini. iya, iya. Tangkal. Dan juga tapi harus gini, maksudnya yang megang keris ini juga harus berpikiran positif dan jangan berbuat yang negatif. Oh, Gitu loh. gitu. Kalau pingin kerisnya lebih ampuh, Iya. karena ampuhnya keris itu bukan dari kerisnya, Dan tapi kitanya ya sendiri. dari manusianya sendiri. Oh gitu, iya ya. Ya kalau kita terus pegang keris kuat gini-gini terus sombong terus gini-gini ya mati pasti. Tuh. Iya, iya. Kesombongan itu kan akan hancur dengan Sendirinya. sendirinya. Iya betul. Nah itu pinter Mbak Lucy. Ayo Mbak, mau tanya apa lagi? Ini masih mumpung kita bahas masalah keris Misal tiram ya? itu. Ya, Kan misal kalau kita beli, ya. tetap Mahar ya. Mbak, mahar. Iya, Mahar. Ya, iya. kasarannya mahar beli Iya, nggak apa-apa lah. Iya, Ya. terus tetap ya diwirang atau dicuci tetap. Kalau Tetap. di rumah tetap gitu. Enggak usah. Kalau masih seperti ini kan masih bagus. Ini kan tidak ada karatnya sama sekali, Mbak. Oh gitu. Ya, tapi nanti kalau karatan kan dia mengurangi keindahannya ini, Mbak, pamor ini loh. Iya, iya, iya. Nah, itu baru diwarangi. Oh. Tapi gitu. kalau masih gini ya nggak usah. Ini masih bagus. Iya, iya. Sebenarnya saya kalau pamor-pamor seperti ini atau keris-keris seperti ini, insya Allah saya nggak awet. Nggak awetnya gini, begitu saya review, kadang-kadang langsung ada yang nanya gitu loh. Oh gitu. Ini maaf ya, ini real, ini bukan saya berkata-kata gini enggak, ini real. Soalnya asli nih. Asli bagus ini. Iya. Menurut saya asli bagus. Ya ini seperti ini, Mbak. Ini keindahannya pamornya seperti ini. Iya. Dan ini bukan barang abal-abal, maksudnya jaminan gitu loh. Kalau pembuatannya memang bagus kayak XS-nya ini Iya. bulat-bulatannya ini memang bagus. Kayak rapi gitu Iya, ya. rapi Iya. sekali. Dan ini kalau orang-orang sekarang ya juga susah. Iya, kalau orang Kalau biasa kalau nggak mungkin bisa. nembak orang-orang zaman dulu, umum zaman dulu juga susah. Iya. Nggak mungkin gitu loh. Ini cewek-cewek ini mulai mengerti, Saudara. Ini kira-kira berapa tahun ya pembuatannya ini? Ini eranya Tuban. Tuban itu sekitar 600-an, Mbak. Wow, 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 wow. 600-an banget tahun ya. ya. Lama. Ini Umurnya sama kira-kira sampean masih tua. ada. Ini reinkarnasi yang keberapa kita? Aduh, Iya. cici-cicinya mungkin ya. Iya. Ini alhamdulillah ini kemarin kok saya dapat gini dan saya sering dapat pamor udan Mas, tapi ya juga gitu nggak awet. Oh, Karena apa? Karena ya mungkin apa? Jadi kesukaan para kolektor, juga para pengusaha dan juga para pejabat. Tapi ya jangan salah, pejabat juga kadang-kadang gini ya, maaf, kadang-kadang kita ngomong pejabat itu berani mahar tinggi, enggak. Kadang-kadang orang yang biasa itu juga berani mahar tinggi. Berarti nggak harus pejabat yang Enggak ya? harus. Oh. Saya tidak di sini saya tidak ada gini Mbak, kalau masalah orang yang mau memahari pusaka saya tidak ada ini pejabat ini tidak ada. Yang jelas siapapun kalau mau ya monggo. Oh gitu ya. Yang penting kita cocok, kita sepakat ya udah deal. Itu aja. Emang kalau nggak ada yang mahar ya ini. Soalnya memang bagus sekali. Iya. Nggak, ini mau dimahar mau tidak saya juga Iya. santai Mbak. Karena Iya. apa? Karena kerisnya bagus. Iya. Kalau saya kerisnya bagus itu saya santai orangnya. Tapi walaupun jelek, saya keris saya itu saya sortir semua, enggak apa?
Enggak semuanya itu jelek, enggak semuanya bagus, enggak. Oh gitu. Keris itu kan kalau mau kepingin memahari sebuah pusaka itu jangan dilihat dari begininya, tapi dilihat dari rasanya kita sendiri. Jadi kita lihat dengan mata dan hati. Yes. Kok pakai hati-hati, aduh. Loh, iya, kayak kita mau nikah kan gitu, Mbak. Iya, Ya. iya. Kalau kita mau memilih pasangan, itu kan kita harus lihat dengan mata dan hati. Iya, iya betul. Ojo asal ngemplok. Ya. Gitu loh. Kalau asal comot, waduh. Apalagi ini ada kemarin abang saya yang ada di Amerika. Halo, selamat siang, Bang. Ini kemarin saya dicurhatin dengan abang saya. Tapi ya ini pribadi aja lah. Mudah-mudahan abangnya nonton nanti, Bang. Kalau memilih pusaka atau memilih cewek dengan mata dan dengan Iya. hati, Bang, jangan dengan nafsu. Oke, Bang. Oke. Oke, sudah, Mbak, jelas, Mbak. Sudah jelas, Oke, sudah jelas. ya, Ini kan makin jelas dan Ya. tertariknya lebih itu gitu. Ya, mudah-mudahan nanti video saya ini bisa bermanfaat buat Anda semua, khususnya para pecinta Tosan Aji dan juga barang antik. Dan saya ucapkan terima kasih buat support dan dukungan Anda semua. Jangan lupa tonton sampai habis, jangan di skip ya, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. budaya.